Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Faridatun Nafia dengan NIM terakhir 028 dari kelas Katlea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem syaraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di lingkungan dalam. Sistem syaraf terdiri dari jutaan sel syaraf atau neuron. Fungsi sel syaraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem syaraf untuk menanggapi rangsangan. Yang pertama adalah reseptor, adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita, yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, penghantar impuls, dilakukan oleh syaraf itu sendiri. Sel syaraf tersusun dari bekas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel syaraf disebut neuron. Yang ketiga, efektor, adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Sistem syaraf terdiri atas sel-sel syaraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel syaraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan juga akson. Badan sel syaraf merupakan bagian yang paling besar dari sel syaraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel syaraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, Golgi, lisosom, dan juga badan sel. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel syaraf dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel syaraf sensori, sel syaraf motor, dan sel syaraf intermediat atau asosiasi. Sel syaraf sensori berfungsi menghantarkan impuls ke reseptor ke sistem syaraf pusat, yaitu otak atau encephalo, dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Ujung akson dari syaraf sensori berhubungan dengan syaraf asosiasi atau intermediat. Sel syaraf motor berfungsi mengirim impuls dan sistem syaraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sel syaraf intermediat disebut juga sel syaraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem syaraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel syaraf motor dengan sel syaraf sensori atau berhubungan dengan sel syaraf lainnya yang ada di dalam sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medulla spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebrata. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan juga belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak disebut hemisfer. Otak besar belahan kanan mengatur dan mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kiri, sedangkan otak belahan kiri mengandung dan mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan kiri dan juga belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Otak kecil dibagi 3 daerah, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan meliputi hipotalamus yang merupakan pusat pengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, rasa haus, tingkah laku, kegiatan reproduksi, dan juga meregulasi pituitari.
Talamus merupakan pusat pengatur sensori, menerima semua rangsangan yang berasal dari sensorik cerebrum. Kelenjar pituitari sebagai sekresi hormon. Selain itu, otak tengah dengan bagian atas merupakan lobus opticus yang merupakan pusat refleks mata. Otak belakang terdiri atas dua bagian, yaitu otak kecil dan medula oblongata. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernafasan, sekresi ludah, menelan, gerak peristaltik, batuk, dan bersin. Batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama, medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapis dalam dan juga lapis luar. Karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi dendrit, panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua, pons terletak di bagian atas dari batang otak, antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Pons dibuat terutama dari materi putih yang berbeda baik secara fungsional dan biologis, dari abu-abu, dari serebral otak, dan umumnya berukuran cukup kecil sekitar 1 inci atau 2,5 cm di kebanyakan orang dewasa. Tiga fungsi utama dari pons adalah sebagai jalur untuk mentransfer sinyal antara otak besar dan otak kecil, membantu mengirimkan sinyal syaraf kranial keluar dari otak dan ke wajah dan telinga, dan mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi dan juga kesadaran. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleks pupil mata, mengatur gerak bola mata, dan refleks akomodasi mata. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung badan syaraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat syaraf sensorik dan juga syaraf motorik. Selain itu juga terdapat syaraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak. 31 pasang syaraf spinal keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral, terdiri dari sebuah inti substansi abu-abu yang diserubungi substansi putih. Sistem syaraf tepi. Sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi meliputi seluruh jaringan syaraf lain yang ada di dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan juga efektor. Sistem syaraf tepi terdiri dari jaringan syaraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Sistem ini juga mencakup syaraf kranial yang berasal dari otak, syaraf spinal yang berasal dari medula spinalis dan ganglia, serta reseptor sensorik yang berhubungan. Sistem syaraf kranial. Sistem syaraf kranial terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Pertama adalah syaraf olfaktorius, merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Berkas serabut sensorik mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori, tempat persepsi indera penciuman berada. Yang kedua ada syaraf optik, merupakan syaraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Setiap syaraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik.
Seluruh serabut memanjang saat traktus optik bersinapsis pada sisi lateral nuklei genikulasi talamus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus occipitalis untuk persepsi indera penglihatan. Yang ketiga ada syaraf oculomotorius, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral, ke otot yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Serabut sensorik membawa informasi indera otot atau kesadaran perioperatif dari otot mata yang terinversi ke otak. Keempat ada syaraf traklear, adalah syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dari spindel otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak. Yang kelima ada syaraf trigeminal. Syaraf kranial terbesar merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Bagian ini membentuk syaraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neuron motorik berasal dari pons dan menginversi otot mastikasi kecuali otot buccinator. Badan sel neuron sensorik terletak dalam ganglia trigeminal. Yang keenam ada syaraf abdusen, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginervasi otot rectus lateral mata. Serabut sensorik membawa pesan proprioseptik dalam otot rectus lateral ke pons. Yang keenam yaitu syaraf fasial, merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nuklei pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor pengecap pada 2/3 bagian anterior lidah. Yang kedelapan ada syaraf vestibulo-cochlearis. Hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Cabang koklear atau auditory menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga, dalam ke nuklei koklear pada medula, ke cochlear inferior, ke bagian medula nuclei geniculus pada talamus, dan kemudian ke area auditory. Cabang vestibuler membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Yang kesembilan ada syaraf glossopharyngeus, merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan, serta kelenjar saliva parotid. Yang ke-10 ada syaraf vagus, merupakan syaraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan pons. Yang ke-11 ada syaraf aksesoris spinal, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neuron motorik berasal dari 2 area. Bagian kranial berawal dari medula dan menginervasi otot voluntar faring dan laring. Bagian spinal muncul dari medula spinalis cervix dan menginervasi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Yang ke-12 syaraf hipoglosal, termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spindel otot di lidah. Syaraf spinal. Syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik,
membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron aferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Yang pertama ada syaraf serviks, 8 pasang C1 sampai C8. Yang kedua syaraf toraks, 12 pasang T1 sampai T12. Yang ketiga syaraf lumbar, 5 pasang L1 sampai L5. Yang keempat syaraf sakral, 5 pasang S1 sampai S5. Yang kelima ada syaraf koksipis, 1 pasang. Sistem syaraf otonom atau SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Nah, sistem ini menginversi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular atau batang otak. Serabut aferen sensorik atau viscera menyampaikan sensasi nyeri atau rasa kenyang dan pesan-pesan yang berkaitan dengan frekuensi jantung, tekanan darah, dan juga pernafasan yang dibawa ke SSP di sepanjang jalur yang sama dengan jalur serabut syaraf motorik visceral pada SSO. Terdapat 2 divisi simpatis atau tarakolumbar, memiliki 1 neuron preganglionik pendek dan 1 neuron postganglionik panjang. Badan sel neuron preganglionik terletak pada tanduk lateral substansi abu-abu dan dalam segmen toraks dalam lumbal bagian atas medula spinalis. Fungsi syaraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh, walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh. Fungsi memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Adapun fungsi yang menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. Yang kedua ada divisi parasimpatis atau kraniosakral, memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglion pendek. Syaraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat alat kerja pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung seni. Karena cara kerja kedua syaraf itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal. Selanjutnya ada neurotransmitter atau SSO. Asetilkolin dilepas oleh sel serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.